Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang daripada murid ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena, mantan pendosa besar. Dia mengubahnya menjadi rasul kebangkitannya. Inilah mengapa Yesus datang, untuk menyelamatkan apa yang telah hilang, untuk menyebarkan kabar baik tentang balas kasihan Tuhan kepada semua orang. Yesus menggunakan Maria Magdalena, yang bagi kebanyakan orang tidak pantas untuk menerima penampakan Yesus. Tampaknya para murid yang lain tidak begitu saja percaya pada Maria Magdalena. Mereka masih ragu dengan kebangkitan Yesus. Ketika Maria memberitahu bahwa Yesus telah menampakkan diri kepadanya, mereka tidak mempercayainya. Apakah mereka berpikir, mengapa Yesus menampakkan diri kepada seorang wanita mantan pendosa besar itu? Namun itu adalah batu penjuru iman kita. Akhirnya Yesus menampakkan diri lagi kepada ke-11 muridnya karena keraguan mereka. Dalam Injil hari ini, sebanyak 3 kali Yesus menampakkan diri. Yesus menegur para muridnya karena kurangnya iman mereka, dan murid-murid lamban untuk percaya pada kebangkitan Yesus. Mereka keras kepala, berkabung dan menangis, terjebak dalam dunia kelabu. Mungkin kita juga sering merasa dan mengalami seperti itu. Tetapi Yesus tidak putus asa terhadap pengikutnya. Ia meminta mereka untuk mewartakan kabar baik ini ke seluruh dunia. Paus Fransiskus menggemakan seruan itu. Setiap orang Kristen harus menjadi pewarta kabar gembira kepada orang-orang di sekitar mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Yesus menegaskan kepada kita bahwa Ia tidak pernah menyerah terhadap kedosaan dan kelemahan para murid-Nya. Tentu hal ini juga berlaku pada kita. Ketika kita menyebut diri tidak layak, ketika kita merasa bahwa kita lebih banyak melakukan dosa daripada melakukan kebaikan, ketika kita merasa malu dengan cara hidup kita yang buruk, Yesus tetap mengasihi kita dan memanggil kita sebagai murid untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada semua orang.
Pesan penting bacaan Injil pada hari ini bagi kita adalah bahwa tidak ada yang berada di luar jangkauan kasih Yesus. Semakin kita berdosa, semakin Yesus ingin menyatakan dirinya kepada kita. Semakin Yesus ingin mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa, bahkan menjadi orang suci. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua harus ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan tidak peduli betapa kelamnya masa lalu kita ketika Dia menghendaki kita untuk bertobat dan menjadikan kita sebagai rasul-Nya. Namun, supaya pertobatan itu bisa efektif, kita juga harus bekerja sama dengan rencana pertobatan Tuhan bagi kita. Sekalipun Tuhan ingin mengubah kita, tetapi kalau kita tidak bekerja sama dengan rencananya, maka Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Tuhan juga memberi kita kehendak bebas, menerima atau menolak tawaran belas kasihan daripada Tuhan. Jika kita mau menuruti rencananya, maka kita dijamin akan selamat. Kita belajar daripada Maria Magdalena yang tunduk pada kehendak Tuhan untuk mengubahnya. Itulah sebabnya dia benar-benar meninggalkan kehidupan masa kelamnya dan menjadi pengikut Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.